Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Syifa Azura Fitri dari 11 AKL 2, asal sekolah dari SMK Negeri 2 Bukit Tinggi. Saya di sini untuk menjelaskan tentang tugas akhir dagang saya tentang identitas perusahaan, dokumen, jurnal, buku besar, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke dalam pertama pengertiannya. Pengertian akuntansi dagang yaitu proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan dagang yang fokus pada kegiatan membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuknya. Selanjutnya ada tujuan utama. Tujuan utama akuntansi dagang yaitu menyediakan informasi keuangan yang relevan dan dapat diandalkan bagaimana manajemen, pemegang saham, kreditur, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya di sini ada metodenya. Metode apa? Kita menggunakan metode perpetual. Metode perpetual adalah metode yang digunakan untuk mencatat stok persediaan barang berdasarkan jadwal keluar masuknya. Barang yang masuk keluar dan akan dicatat di dalam buku sehingga memudahkan penghitungan stok. Langsung aja kita masuk ke dalam transaksi-transaksinya dan lain-lain. Identitas perusahaan. 1. Identitas perusahaan. Nama perusahaan Udesiva Lavanya, alamat Jalan Malioboro nomor 13 Yogyakarta. Telepon 061 700 1315. Fax 061 700 1315. Alamat email udesivalavanya@gmail.com. Perusahaan bergerak dalam bidang usaha jual beli pakaian sebagai distributor perusahaan, membeli barang dagangannya secara kredit dari beberapa importir. Perusahaan juga melayani penjualan tunai. 2. Kebijakan akuntansi. 1. Umum. A. Laporan keuangan disajikan sesuai standar akuntansi keuangan. B. Periode dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. C. Pada setiap akhir bulan disusun neraca saldo. D. Jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. E. Transaksi menggunakan mata uang rupiah. 2. Pembelian. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan 11% dari nilai pembelian. B. Setiap pembelian berlaku 2/10 N/30. C. Pembelian menggunakan VOB shipping point. 3. Penjualan. A. Setiap penjualan diperhitungkan PPN keluaran 11% dari nilai penjualan. B. Setiap penjualan berlaku 2/10 N/30. 4. Pengeluaran kas. A. Pengeluaran kas di atas 1 juta dilakukan dengan cek. B. Setiap pengeluaran cek harus didukung dengan bukti pengeluaran kas kecil. C. Setiap pengeluaran kas di bawah 1 juta dilakukan dengan dana kas kecil. D. Sistem pencatatan kas kecil menggunakan dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. 5. Persediaan barang dagang. A. Pencatatan dilakukan dengan sistem perpetual. B. Metode penilaian persediaan yang digunakan adalah FIFO. Selanjutnya di sini ada rekening koran. Rekening koran yaitu rekening diberikan dari bank ke pihak perusahaan. Rekening koran ini dimasukkan dari transaksi-transaksi yang menggunakan cash in bank ya teman-teman. Contohnya di sini tanggal 1 balance diambil dari neraca saldo awal. Untuk cash in banknya kita masukkan ke balance. Oh iya teman-teman, rekening koran ini jika diletakkan di transaksinya misalnya di debit, kita letakkan di rekening korannya di kredit ya teman-teman. Seperti tanggal 6, di sini pelunasan piutang di debitnya 6.560. Sebenarnya ini transaksinya di kredit 6.560, tetapi di rekening korannya kita taruh di debit 6.560. Jadi hasil amountnya atau balance-nya 18.434.000 dan seterusnya begitu ya teman-teman. Misalnya sebenarnya transaksinya dia di debit cash in bank-nya, tapi pas di rekening koran kita taruh di kredit dan sebaliknya seperti itu ya teman-teman. Ini adalah neraca awal Udesiva Lavanya. Yang pertama ada aset. Ya, 1. P3 1 juta, cash in bank 25 juta. Ketiga, akun receivable 26 juta. Keempat, inventory 30 juta. Allowance for the full debt 8 juta. Supply 10 juta. Hasilnya yaitu 84 juta. Selanjutnya ada vehicle 100 juta. Akumulasi depreciation of vehicle 20 juta.
equipment 12 juta, akumulasi depreciation of equipment 5 juta. Jumlahnya atau amounnya 87 juta. Total aset yaitu 171 juta rupiah. Selanjutnya ada liability. Short term liability. Yang pertama account payable 35 juta. Short term liability, account payable 35 juta. Long term liability, pertama ada bank loan 40 juta, hasilnya 75 juta. Equity, Siva equity 96 juta. Total liability tambah equity hasilnya 171 juta rupiah. Total aset dan total liability tambah equity harus sama atau balance ya teman-teman. Selanjutnya ada customer list, supplier list, inventory list, account receivable balance list, dan account payable balance list. Yang pertama ada faktur penjualan. Apa itu faktur penjualan? Tagihan yang bersifat kredit yang dikeluarkan oleh penjual kepada si pembeli, dan ini adalah isi faktur penjualan. Yang pertama ada nomor faktur yaitu FC01, tanggal yaitu 4 Desember 2023. Tanggal yaitu kita membeli atau menjual pada saat itu atau yang sedang terjadi. Di sini ada purchase order, termin, dan freight. Yang ini ada isinya ada jumlah barang yang kita beli, ada item number yaitu nomor item number ini sesuai dengan persediaan. Dan di sini ada deskripsi barang apa yang kita beli. Ini contohnya gamis. Dan ini adalah harganya. Harga per unit tuh 70.000. Dan di sini total dari 70.000 dikali 150 hasilnya 10.500.000, dan kita memakaikan tax atau pajak PPN. Subtotalnya dari harga ini dan PPN-nya dari 10 juta dikali 11% hasilnya 1.155.000. 10 juta ditambah 1.155.000 hasilnya 11.655.000. Dan di sini dibukukan nih setelah kita sudah memostingnya ke buku besar. Jurnalnya menggunakan sales jurnal atau jurnal penjualan. Selanjutnya ada faktur pembelian. Faktur pembelian adalah dokumen atau bukti diberikan bahwa pembelian kredit secara langsung. Dan di sini adalah isi-isi dari faktur pembelian. Di sini ada kopi. Kopi yaitu salinan asli sebagai bukti transaksi diberikan kepada si pembeli. Dan di sini adalah isi-isinya. Yang pertama ada purchase order, termin, dan freight. Freight adalah biaya angkut. Kita menggunakan VOB shipping point. VOB shipping point yaitu biaya angkutnya ditanggung oleh si pembeli. Di sini sama dengan yang tadi, tapi kita menggunakan break-in. Di sini adalah jumlah barang yang kita beli yaitu 100, item number, deskripsi, price. Price adalah harga per unitnya, yaitu 60.000 dikali 100 hasilnya 6 juta. Subtotalnya dari sini, dari total ini. PPN-nya 11%, berarti 6 juta dikali 11% hasilnya 660.000. Kita menggunakan break-in. Break-in itu ongkos kirim yang merupakan pendapatan bagi kita. Jadi 6 juta ditambah 660 ditambah 40.000 hasilnya 6.700.000 rupiah. Yang dibukukan ini tanda tangannya yang sudah diposting ke buku besar. Selanjutnya ada bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas adalah kita mengeluarkan uang atau cash untuk pembayaran, pelunasan utang,
Dan jurnal khususnya adalah Cash Payment Journal. Dan ini isi-isinya ada dibayarkan kepada PT Anindya. Perinciannya ada utang, potongan, jumlah. Utang kita ada berapa, yaitu 6.700.000. Dan potongan atau diskon 2%. 2% itu dari termin, yaitu 2/10 N/30. Karena dia tidak menunggak untuk pembayaran utangnya lebih dari 10 hari. Jadi dia mendapatkan diskon. 6.700.000 dikali 2% hasilnya 134.000, dan 6.566.000 dari 6.700.000 dikurang 134.000 hasilnya 6.566.000. Di sini ada dengan huruf, habis itu keterangannya untuk apa, dan ini untuk membayar utang transaksi tanggal 2 Desember 2023. Selanjutnya adalah nota kontan. Nota kontan adalah bukti transaksi yang dibuat penjual sebagai tanda untuk pembayaran tunai. Dan ini adalah isinya. Yang pertama ada KTI, jumlah barang kita beli 120, item number T005, deskripsi tunik, dan price-nya 60.000 atau harga per unitnya. Total 7.260.000, hasilnya 60.000 dikali 120 hasilnya 7.200.000, dan subtotalnya dari total ini. Dan PPN-nya 11%, 7.200.000 dikali 11% hasilnya 792.000. Jumlahnya dari subtotal 7.200.000 ditambah PPN 11%-nya 792, hasilnya 7.992.000. Nota kontan ini adalah nota kontan penjualan, berarti dia masuk ke jurnal Cash Receipt Journal. Selanjutnya ada voucher kas kecil. Voucher kas kecil adalah dokumen untuk mencatat pengeluaran dana kas kecil yang tak terduga, dicatat kurang dari 1 juta. Ini menyangkut tentang pembelian melalui dana kas kecil, contohnya beban-beban yang di bawah 1 juta. Voucher kas kecil masuk ke PT Cash Journal. Contohnya di sini dibayarkan kepada Tuan Jack, jumlahnya 350.000 dengan huruf 350.000 rupiah. Keterangannya untuk pembayaran listrik. Bukti penerimaan kas adalah bukti dokumen atau transaksi yang terjadi untuk penerimaan atau pelunasan utang. Jurnal khususnya yaitu Cash Receipt Journal, dan ini adalah isi-isinya. Diterima dari toko Azura. Perinciannya ada piutang, potongan, jumlah. Piutang kita berapa, yaitu 11.655.000 dan jumlahnya sama 11.655.000. Potongan, dia tidak mendapatkan potongan karena menunggak untuk membayar utangnya dengan huruf 11.655.000 rupiah. Keterangannya untuk membayar piutang transaksi pada tanggal 4 Desember 2023. Selanjutnya ada nota kredit. Nota kredit adalah bukti dokumen atau transaksi yang dikirimkan pemilik usaha untuk menyatakan pengembalian barang. Jika di nota kredit, maka bertambah kembali yang berapa dicatat. Kita tidak menggunakan break-in atau break. Jurnal nota kredit yaitu General Journal atau jurnal umum, dan ini adalah isi-isinya. KTI, jumlah pengembalian barangnya berapa, yaitu 4. Item number, deskripsi, dan harganya 60.000 dikali 4 hasilnya 240. 240 dikali 11% hasilnya 26.400, dan jumlahnya 266.400 rupiah. Selanjutnya ada nota debit. Nota debit ialah pengembalian kepada si penjual. Nota debit bisa termasuk faktur dan tunai. Di sini saya akan kredit. Hasilnya sama ya teman-teman. Dan nota debit ini masuk ke jurnal General Journal. Selanjutnya ada bukti memorial. Bukti memorial ini
Dan untuk pengambilan dana, yaitu dokumen yang digunakan untuk mencatat pengambilan dana oleh pemilik usaha untuk keperluan atau kepentingan pribadinya. Di sini ada pemilik usahanya, ini adalah alamatnya, dan itu dokumen keberapa. Dan di sini ada isinya, yaitu Ude Sivalavanya mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta pada tanggal 31 Desember. Jurnalnya yaitu private di debit 1 juta, kasnya di kredit 1 juta. Kenapa? Karena kita mengambil uang kita atau mengambil uang perusahaan untuk kepentingan kita, jadi kas kita berkurang dan private kita bertambah. Selanjutnya ada inventory card atau kartu persediaan. Di sini saya memakai FIFO, yaitu First In, First Out. Pertama masuk, keluar pertama atau pertama keluar. Jadi ini adalah contohnya. Yang pertama di sini ada tanggal 1, yaitu balance. Balance ini diambil dari inventory list yang paling awal tuh. Di sini kita taruh di jumlahnya 350 dan bridge-nya atau jumlahnya 70.000. Harga satuannya 70.000-an nggak miss. Dan amount-nya dari 350 kali 70.000 hasilnya 24.500.000. Selanjutnya di sini di tanggal 4 sales atau penjualan. Berarti kita masukin ke yang di out-nya. Berarti di sini quantity 150, berapa yang kita beli barangnya, dan di sini bridge harga satuannya 70.000, amount-nya dari 70.000 kali 150 hasilnya 10.500.000. Dan kita masukin ke balance-nya, berarti 350 dikurang 150 sama dengan 200. Dan bridge-nya tetap kita masukin, harganya harga tetap ya teman-teman. Dan di sini 70.000 dikali 200 sama dengan 14 juta. Dan selanjutnya di tanggal 5 sales return atau pengembalian. Di sini kita dalam kurungin ya teman-teman, karena ini pengembalian berarti berkurang. Di sini bridge-nya 70.000, amount-nya dari 70.000 kali 3 sama dengan 210. Dan kuantitinya berarti 200 ditambah 3, jadi 203. Harga balance atau bridge-nya nih 70.000, berarti 70.000 dikali 203 hasilnya 14.210. Di sini aku mempunyai barang gamis dan tunik. Berarti di inventory card-nya berarti 2 jenis barang ya teman-teman. Dan ini adalah inventory card-nya atau kartu persediaan tunik. Dan di out nih kita harus mengambil COGS di jurnalnya di amount di bagian out ya teman-teman. Sekian ya teman-teman, kurang lebihnya seperti itu kartu persediaannya.